warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to podcast Ngopi Tuntas. Ngobrolin pendidikan bermutu dan berkualitas. Today kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat amat spesial. Mengapa beliau disebutkan sangat spesial? Karena beliau sebagai pengawas SMP YPI dan saran serta ilmu beliau berkembang dan memajukan sekolah kami. Kita sambut Ibu Dr. Esther Ekarista Sinambela MPD. Oke, terima kasih ya Priska ya, luar biasa kamu nak ya. Halo sahabat podcast YPI, serta didik, Bapak Ibu guru semuanya. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Saya beruntung Ibu bisa berbicara memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama pertanyaan yang bikin para penonton sama-sama saya nih penasaran Ibu. Iya. Sebenarnya tugas seorang pengawas itu apa sih Bu? Apakah sama seperti Ibu Bapak guru kami? Iya. Ya. Jadi kalau pengawas itu tugas itu berbeda lah dengan guru ya. Kalau guru itu tugasnya itu adalah mempersiapkan pelajaran yang menyenangkan kepada kalian ya. Pelajaran. Kalau ibu itu tugas itu adalah bagaimana sekolah YPI ini ya bisa saya berikan ide-ide, bisa juga saya berikan masukan-masukan, sama juga bersama-sama semuanya agar YPI itu lebih maju dan terus semakin maju. Gitu. Jadi semua ranahnya ya kalau bisa saya sentuh gitu ya. Berarti pekerjaan seorang pengawas itu sangat padat ya Bu? Ya sebenarnya pekerjaannya itu padat tapi santai ya, karena saya itu tidak sendiri, ada guru-guru hebat, kepala-kepala hebat gitu ya. Apakah Ibu mempunyai cita-cita dari kecil seorang pengawas atau Ibu mempunyai impian besar ya? Oh ya, kalau sejak kecil itu mimpinya itu tidak jadi pengawas, cita-citanya itu tidak jadi pengawas, tidak juga menjadi guru ya, tapi cita-cita saya itu dulu sangat tinggi ya, sebagai ingin jadi dokter. Sama seperti saya. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ibu yakin kamu bisa ya, karena di zaman sekarang ini untuk meraih mimpi itu pintu itu sudah sangat terbuka luas. Tinggal bagaimana pribadi-pribadinya itu bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk ikut bersaing dan bisa mendapatkan yang terbaik ya. Kalau zaman ibu dulu itu agak susah gitu. Jadi ibu mimpinya terlalu tinggi, tapi karena situasi ekonomi orang tua ibu tidak mumpuni, ya kurang mumpuni juga, mencari beasiswa juga kita dulu susah, nah sehingga ya ibu ikuti aja arusnya. Ibu dicemplungkan di sekolah guru, ya ibu terjun aja di situ, ibu tekunin aja itu. Hanya ibu akhirnya menjadi seorang guru, dan kemudian dari guru itu ibu bisa menjadi pengawas seperti saat ini. Berarti profesi itu keinginan tidak selalu sama ya Bu, apa yang kita jalani? Ya benar. Jadi pengawas tentu sangat sibuk sekali. Bagaimana sih Ibu membagi waktu pekerjaan pengawas dengan keluarga Ibu? Oh ya yang pastinya kita kalau bisa kita atur waktu itu harus nggak ada yang terlalaikan ya. Saya berusaha untuk bagaimana tugas di kedinasan saya sebagai pengawas ini bisa berjalan dengan baik, dan juga tugas saya sebagai ibu rumah tangga juga bisa berjalan dengan baik ya. Memang harus kita atur. Kalau menurut saya sih, kalau kita niat ikhlas melaksanakan tugas kita itu bisa kita atur dengan baik ya, dan itu sudah saya buktikan ya. Tugas pengawasan saya berjalan dengan baik, kemudian juga tugas saya sebagai ibu juga terhadap anak-anak saya bisa berjalan dengan baik juga. Itu terbukti dari anak-anak saya sekarang tiga-tiganya sudah oke gitu.
pendidikannya sudah semuanya sudah sarjana. Alhamdulillah berarti ibu bisa mendidik anak ibu dengan sempurna ya Bu ya. Ya, betul ya. Apa aja sih Bu cerita duka ibu sebagai seorang pengawas? Oh iya, cerita dukanya itu ya ketika misalkan guru-guru ya, guru-guru yang selalu saya berikan pembinaan, diberikan pembinaan juga oleh kepala sekolah, tapi guru-guru kurang apa ya, kurang apa ya, kurang pekeh gitu, kurang pekeh dalam meningkatkan kompetensinya agar mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik ya, seperti Priska misalnya kan. Saya tanya dulu Priska, bagaimana guru-guru di YPI Priska? Sangat bagus. Terutama pada guru-guru SMP YPI sangat sabar Bu. Oh gitu ya, keren Ya, ya. ada murid-murid yang mungkin agak sedikit nakal, tapi dengan didikan guru kami, Mm-mm. anak itu jadi tertib Bu, Oh, dan iya. juga bisa terdidik, sehingga Iya. ada disiplin. Mm-mm. Juga moto sekolah kami jujur, jadi apapun masalahnya harus jujur, Ya. tidak akan dimarahi kok, tidak akan hanya dinasihati untuk harus jujur, tidak boleh. Iya, YPI memang keren ya. Ya sahabat podcast YPI, ayo dong ya semuanya, gurunya, peserta didiknya, yuk bergerak bersama yuk sesuai dengan peran masing-masing biar YPI semakin bergaung, semakin berjaya, semakin meningkat lah ya. Amin. Ini gedungnya juga sudah bagus nih YPI ya, keren lah YPI. Memang sebagian besar guru-guru YPI ini luar biasa ya. Sebagian besar sudah luar biasa pada hal-hal tertentu, mereka sudah memiliki kemampuan yang mumpuni ya, tapi terus harus tingkatkan Betul. terus. Di masa pandemi ini tentunya COVID merajalela ya Bu, Ya benar. terutama terganggu masalah pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Iya, benar. Apa sih tantangan Ibu dalam pandemi ini sebagai pengawas? Ya tantangan sebagai pengawas ya ketika efek daripada pandemi ini saat ini PJJ ya, PJJ itu pembelajaran jarak jauh yang guru-guru melaksanakan pembelajaran secara daring itu ya memang kurang terpantau sehingga saya tidak menjamin kalau pembelajaran yang dilaksanakan secara PJJ ini itu bermakna bagi peserta didik. Bagaimana kalau bagi Priska sendiri dan teman-temannya? Kenapa Bu? Bagaimana bagi Priska dan teman-temannya? PJJ yang belajar dari rumah, yang dilakukan belajar dari rumah itu lebih bermakna nggak dirasakan daripada ketika belajar tatap muka? Pastinya menurut saya PJJ itu sebenarnya membosankan bagi setiap orang, Yes. tapi bagi saya tidak Bu, karena saya bisa bersosialisasi dengan teman saya lewat chatting, online, Zoom, kami juga kadang diskusi di situ. Tapi masalah PJJ terutama koneksi sih Bu, kayak jaringan seperti itu. Tetapi kalau enakan PTM nih bisa bertemu teman sosialisasi dengan guru-guru. Kalau memang PJJ kita hanya stop dengan kamera, komputer dan Iya benar ya. Jadi ada kebosanan, ada kejenuhan ya. Ada kebosanan, ada kejenuhan. Tapi anak-anak hebat YPI ini saya lihat itu kebosanan dan kejenuhannya itu bisa diatasi ya. Tetap semangat saya lihat ya. Terus semangat ya sahabat podcast YPI ya. Semangat terus ya Bapak Ibu guru ya. Terus saya keren deh. Kepala sekolah Bu Sarlia tadi menginfokan ke saya kalau di YPI ini ada kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru untuk siap beradaptasi dengan situasi kekinian, baik kondisinya maupun kurikulumnya, yaitu kurikulum paradigma baru atau protokasnya itu. Keren deh Bu Sarlia, keren. Ya, oke. Untuk tadi kita bahas guru nih Bu, guru kan sangat mulia ya, ngajarin anak-anak. Apa sih pesan Ibu nih untuk guru-guru kami yang di SMP YPI ini? Oke, untuk guru selalu sehat ya, tetap semangat lah ya, tetap semangat dan selalu ada terus niatnya meningkatkan kompetensinya ya, baik dari materi pembelajarannya, baik dari metode mengajarnya, baik dalam mengelola media digitalnya, harus ada niatnya untuk meningkatkan kompetensinya ya, supaya bisa dengan sigap
beradaptasi dengan situasi-situasi yang muncul ya, dan mampu mengelola pembelajaran media digital ini sehingga pembelajaran maupun daring maupun luring bisa diciptakan menjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga Priska dan teman-temannya bisa belajar santai dan enjoy enak ya. Ya, saya lihat kreativitas di EP ini luar biasa nih ya. Keren. Makasih Bu. Menurut Ibu tadi berbicara tentang seorang guru dan metode belajar guru. Menurut Ibu sih metode belajar seorang guru yang ideal dan bagaimana siswa yang ideal menurut? Oh gitu. Kalau guru yang ideal itu tentu ya, guru yang ideal itu tentunya adalah guru yang mampu menginspirasi peserta didiknya untuk mampu mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya, baik pun itu misalnya potensi akademik maupun non akademik ya. Kalau guru ideal itu ya seperti itu menurut saya, jadi menjadi inspirasi bagi peserta didik ya. Kalau peserta didik yang melakukan atas rasa keinginan untuk lebih baik ya, meraih prestasi baik pun akademik maupun non akademik ya. Jadi harus saya belajar ini untuk saya lebih baik. Semuanya harus menjadi lebih baik ya, dari perilakunya, dari kreatifnya, dari pengetahuannya, semua harus lebih baik ya. Jadi kalau peserta didik menyadari itu, tentunya akan bisa gayung bersambut dengan guru ketika mengajar, iya kan? Harus jadi gayung bersambut sehingga guru mempersiapkan dirinya dengan baik, siswa juga mempersiapkan dirinya untuk siap ya menghadapi tantangan ya Bu. Tantangan. Ya. Jadi itu sih guru siswa yang ideal itu selalu berubah menuju kebaikan dari hari ke hari ya dong. Nih, ada pertanyaan juga nih yang bikin penasaran nih Bu, yang penonton di kamera nih. Halo sahabat podcast KPI. Apa sih Bu pengalaman pertama Bu dalam Ibu mengawasi di suatu sekolah? Pengalaman pertama Ibu, bisa ceritakan Bu? Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama jadi pengawas nih ceritanya, atau pengalaman pertama di YPI? Pengalaman Ibu dalam mengawas. Oh, dalam tugas pengawasan. Jadi saya pertama sekali menjadi pengawas itu di Jakarta Barat. Wah, daerah mana tuh Bu? Di Jakarta Barat, di daerah Padat itu Tambora. Wah, Tambora. Jadi pengalaman pertama saya itu seru lah ya. Jadi ya di Jakarta Barat itu waktu itu ada suara di Jakarta Barat itu hanya ada dua sekolah katanya. Apa itu jenisnya? Sekolah standar banjir dan sekolah standar pasar. Waduh. SMP dan SMP. Oh kenapa? Ya karena memang banyak sekolah-sekolah di Barat itu posisinya itu letaknya di tengah pasar dan ada gampang banjir. Dan bahkan saya pernah mengalami sekali banjir. Iya. Jadi kalau pas hujan turun pasti kita sudah khawatir banjir. Jadi lagi asik-asik melakukan pembinaan turun nih, udah kabur buru-buru untuk segera pulang gitu. Isolasi jadi ya, Bu, ya? Di mobil itu waktu di Jakarta Barat selalu ada takut karena akan masuk ke dalam pasar akan mengalami banjir gitu ya. Nah, tapi mungkin itu karena di Tambora kali ya, kalau di lain sih karena Tambora itu daerah paling padat ya si Asia ya. Jadi pengalamannya ya cukup seru juga sih. Penuh tantangan juga ya Bu ya. Perlu tantangan benar. Mobil saya itu di depan Trisakti pernah kena banjir sampai hampir kena kaki itu banjir. Luar biasa memang gitu. Ya. Terus ya karena jalannya sempit juga, mobil kita juga sering baret. Lecet-lecet ya Bu. Iya. Ya tapi ya orang keren lah, keren. Ya. Bisa memotivasi Ibu. Ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ada nggak sih kritik dan pesan-pesan untuk di podcast kami atau di sekolah kami Bu? Ya, keren ya. Jadi ini teruslah dikembangkan podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan yang lebih bermakna buat JPI dan bisa juga ini menjadi ajang mengekspresikan
kreativitas daripada peserta didik ya. Jadi teruslah ini dikembangkan, udah keren ini ya, keren. Jangan terhenti sampai di sini. Terus kembangkannya, nanti dirancang supaya dari hari ke hari lebih baik ya. Jadi keren lah. Ya, sahabat podcast, didukungnya semuanya ya. Amin. Ya, jadi walaupun hanya satu yang mewawancarai, tapi semua harus mendukung nih. Harus dong, Bu. Iya. Jadi, teman-teman SMP kita pasti nonton. Iya, oke. Keren ya, semangat belajar ya, Amin. anak ibu semua, sahabat podcast YPI. Ya, oke deh. Terima kasih ya, Bu. Oke. Setelah diterima nih wawancaranya, tuh banget. Ternyata Ibu penuh tantangan juga ya. Ya. Jadi harus siap tantangannya ya. Iya. Oke. Selamat pagi. Oke, makasih ya Priska ya, keren kamu deh ya. Amin. Sukses ya. Sukses Ya. buat sahabat podcast Amin, YPI amin, ya. amin. Halo, Dadah. Kopi apa? Menanti hari itu Coba cewek itu. silakan dicoba, Bu. Menanti hari temu. Ini siapa ini yang bikin? Alumni SMP PI loh, Bu. Keren dong. Sahabat podcast tuh. Alumni itu keren loh. Nih, ayo nikmati ya kopinya nanti ya. Nih ibu coba dulu ya. Ibu dulu yang coba nih. Ibu Harus coba dong, dulu. Bu, dicoba. Oke. Saya coba dulu kopinya. Keren. Enak banget loh. Enak gak, Bu? Enak, Enak susunya banget. terasa. Nih, namanya Menanti menanti hari hari temu. temu.